Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatul iman jemaah kuliah subuh, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kajian tafsir kita ini masih mengkaji surat Al-Fatihah ayat yang kelima, yang pada pertemuan kemarin telah kita sampaikan ada 20 tahapan. Ada 20 tahapan bagaimana tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk mencapai hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun tahapan yang ke-21 untuk mencapai hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah al-ilmu. Al-ilmu. Apa ilmu itu? Secara sederhana, ilmu itu adalah al-idrak, yaitu pengetahuan. Kalau dalam bentuk kata kerja, yaitu mengetahui. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang berpengetahuan. Orang yang berilmu itu adalah orang yang mengetahui. Dan ilmu ini merupakan pangkal dari segala sesuatu. Maka oleh karena itu, karena ilmu itu merupakan pangkal dari segala sesuatu, maka dalam segala sesuatu itu harus dilandasi oleh ilmu, harus dibangun di atas landasan ilmu. Apapun itu, Pak, mau itu hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi, terlebih-lebih hal-hal yang berkaitan dengan urusan ukhrawi. Makanya kan sering dikatakan bahwa ini dalam sebuah hadis nih, cukup populer hadisnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kesuksesan dunia, maka kuncinya itu adalah ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Begitu juga barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, kuncinya itu ilmu. Orang umpamanya ingin sukses dalam bidang dagang, maka dia harus menguasai ilmu dagang. Bahkan bisa spesifik lagi, dagangnya mau dagang apa. Nah, maka dagang yang digeluti itu harus dipelajari ilmunya, dikuasai ilmunya dari berbagai
macam aspek ya, mulai dari pengadaan barang, penataan barang, penjualan barang, segala macamnya itu harus dipelajari. Begitu pula orang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, itu pun kuncinya dengan ilmu. Ilmu tentang akidah gitu ya, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang akhlak, ilmu mengetahui surga. Hal-hal yang berkaitan dengan surga itu dipelajari. Ilmu tentang neraka, biar terhindar dari neraka, itu perlu diketahui. Bahkan Rasul mengatakan waman aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin sukses dunia, bahagia di akhirat, maka kuncinya itu adalah ilmu. Maka para ulama sepakat berdasarkan hadis Nabi itu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu diwajibkan terhadap orang-orang muslim, baik itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Malah kebutuhan kita terhadap ilmu, Pak, itu melebihi kebutuhan kita terhadap makan sebetulnya. Melebihi kebutuhan kita terhadap makan. Kalau kita makan paling dalam sehari itu kan 2 atau 3 kali makan, Pak. Atau banter-banter lagi lamun anu sok lapar wae gitu. 5 lah paling. Eta ge jarang sih kan anu 5 kali makan. Tapi kebutuhan kita terhadap ilmu itu sebanyak tarikan napas kita. Setiap kali bernapas itu membutuhkan ilmu. Membutuhkan ilmu. Nah, makanya sering dikatakan juga begini. Apa gitu ya rahasia? Kok kenapa Allah itu menurunkan wahyu yang pertama itu adalah surat Al-Alaq gitu, Pak. Iqra gitu ya. Ini salah satu rahasianya Allah menurunkan wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu kan surat Al-Alaq. Dan perintah pertamanya itu adalah Iqra. Jadi ini Pak, Al-Quran yang 114 surat, 30 juz, 60 hizb, 6.000 ayat lebih. Ini kalau dihitung ada berapa ribu kata nih dalam Al-Quran ini. Kata yang pertama Allah perintahkan itu adalah Iqra. Kata yang pertama sebelum kata-kata yang lain itu adalah Iqra, bacalah. Nah, itu. Jadi perintah membaca yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Ya tentu diperintahkan juga, atau tentu ini merupakan perintah juga untuk kita membaca itu. Nah, membaca itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Nah, ini luar biasanya Al-Quran, Pak ya, sehingga dipraktekkan nih pesan-pesan Al-Quran itu oleh para ahli pendidikan di dunia pendidikan. Seorang guru yang cerdas itu ketika mendidik peserta didik
cara yang pertama kali digunakan itu suruh membaca dulu, Pak. Isi bapak-bapak hiji waktu jara di guru gitu, Pak. Jadi jangan disuruh menghitung dulu, Pak. Jangan disuruh menulis dulu, jangan. Anak yang pertama kali masuk ke sekolah itu, cara yang pertama mengajari mereka itu cara membaca. Seperti halnya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad membaca dulu. Baru kan dalam ayat berikutnya tuh, alladzi 'allama bil qalam. Nah itu Pak. Ayat berapa itu? 4 berapa? Allah itu yang mengajarkan dengan kolam, baru tuh mengajarkan nulis. Bahkan di ayat lain itu ada bicara tentang husban, berhitung gitu. Ini tahapannya begitu, membaca, menulis, berhitung. Kalau disingkat gini, calistung gitu. Jadi membaca, menulis, berhitung. Nah, membaca ini sering disebut sebagai jendelanya dunia gitu. Jendelanya dunia. Artinya kalau orang itu ingin mengetahui berbagai hal, berbagai persoalan yang ada di dunia itu, kuncinya itu membaca. Semakin orang itu banyak membaca, semakin banyak pengetahuannya, semakin banyak yang dia ketahui. Jendela itu kan filosofis jendela itu. Pertama kan kita bisa menghirup udara segar gitu ya. Begitu dibukakan jendela kan menghirup udara segar. Bisa menyerap sinar matahari yang itu. Bisa melihat indahnya di sekitar kita. Makanya itu kalau dilihat yang namanya pila-pila itu biasanya itu kan di belakang itu kan ada jendela, malah kacanya itu biasanya sangat besar untuk melihat keindahan yang ada di belakang, keindahan taman, keindahan hutan, segarnya udara pegunungan gitu. Dengan adanya jendela itu kita bisa melihat paling tidak kan orang berlalu lalang gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan ketika kita membuka jendela. Nah begitu pula ketika kita membaca itu, banyak hal-hal yang akan kita dapatkan. Nah ini dulu itu Pak, membaca ini merupakan sesuatu yang sangat berat bagi Nabi Muhammad itu. Jadi tong boro-boro orang Pak, Nabi Muhammad itu berat hari tante. Mantak saya mau memaklumi lamun orang kebluk baca gitu. Berat dah baca teh gitu teh. Tapi justru Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad sesuatu yang Nabi Muhammad tidak bisa gitu. Kan kebayang gitu Pak, kita aja kalau disuruh ya melakukan sesuatu yang tidak bisa, itu kan keringat dingin keluar itu. Mencek istilah orang Sunda manaonnya, kababayan ngompol gitu. Kalau disuruh melakukan sesuatu yang tidak bisa. Tapi justru Allah itu meminta dengan sangat kepada Nabi Muhammad, sampai Jibril pun kan mengulang 3 kali itu, Iqra ma'ana biqori'in, baca, saya tidak bisa baca. Diulang lagi Iqra, dijawab lagi ma'ana biqori'in. Diulang lagi Iqra, baca,
Jawab lagi, ma'ana biqari'in. Itu kan kalau sudah 3 kali, itu kan Pak maksa itu Pak. Maksa sebetulnya. Kesananya itu kan Nabi Muhammad bisa baca Pak. Makanya kan sampai surat Al-Alaq itu kepada kita. Sampai kepada kita. Nah, tetapi yang harus kita baca itu tentu adalah bacaan-bacaan yang baik, bacaan-bacaan yang benar, bacaan-bacaan yang bermanfaat. Makanya para ulama mengistilahkan ada ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ada ilmu ghairun nafi, ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan kan dalam hadis sendiri ada doanya itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban halalan mubarakan fi. Nah gitu Pak. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilman nafi'an, satu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua warizqan thayyiban, rizki yang thayyib, yang didapat dengan cara yang benar. Yang ketiga halalan, rizki yang halal. Yang keempat mubarakan fi, yang diberkahi rizkinya itu. Kalau anak-anak dulu itu Rabbi zidni ilman warzuqni fahman itu. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku rizki berupa ilmu, tambahkanlah ilmu, dan berilah aku rizki berupa pemahaman. Jadi kalau bicara rizki itu bukan hanya bicara fulus Pak, bukan hanya bicara dal PS duit. Rizki itu kesehatan, rizki ilmu itu rizki. Bahkan tadi kebutuhan kita terhadap ilmu jauh lebih besar ketimbang kebutuhan kita terhadap makan. Nah makanya dalam surat Al-Alaq itu kan kalimat berikutnya itu apa? Bismi rabbika, Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Kalau sudah dikatakan menyebut nama Rabbmu, itu kan segala sesuatu yang baik Pak, pasti baik gitu. Artinya yang dibaca itu bukan sembarang bacaan, tapi bacaan-bacaan yang baik yang bisa menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bacaan-bacaan yang bisa mendatangkan pahala. Bacaan-bacaan yang bisa menghantarkan kepada kesuksesan, terlebih-lebih kebahagiaan akhirat. Itu. Jadi membaca itu adalah jendelanya dunia. Makanya kan para ulama mengatakan begini, orang yang mengingat ilmu, ini Imam Ahmad kalau nggak salah yang mengatakan, orang yang sedang mengingat-ingat ilmu, maka orang itu sedang bertasbih. Jadi kalau Bapak sedang mengingat gitu ya Pak, menghafal ilmu yang sudah dipelajari, itu sedang bertasbih. Makanya yang namanya tasbih tidak mesti harus subhanallah saja. Mengingat ilmu itu bertasbih itu. Kemudian orang yang mempelajari ilmu itu lebih baik dari saum sunat dan lebih baik daripada salat malam gitu. Orang yang mempelajari ilmu lebih baik dari puasa sunat dan salat malam. Orang yang mencari ilmu
itu pahalanya sebanding dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Sampai mengatakan begitu tuh Imam Ahmad itu. Dan orang yang mengajarkan ilmu, maka dia itu dia sedang bersedekah. Jadi mengingatnya itu bertasbih, nah itu. Mempelajarinya itu seperti orang yang sedang puasa dan sholat malam. Orang yang mencarinya seperti orang yang berjihad di jalan Allah, bahkan bertakarrub kepada Allah. Dan orang yang mengajarkannya itu seperti orang yang sedang bersedekah. Itu betapa luar biasanya yang namanya ilmu itu. Dan orang yang berilmu itu tentu kan kalau ilmunya itu baik, Pak, ilmunya itu bermanfaat, maka akan muncul dalam dirinya itu sifat khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surat itu, surat Fatir, Pak. Surat Fatir ayat 28. Silahkan kalau mau dibuka. Surat Fatir ayat 28. Halaman 437. Halaman 437. Nah, ini kita sengaja Quran yang kita sediakan di Masjid Al-Muhajirin ini itu sama, biar ketika saya katakan surat Fatir halaman 437 itu sama. Ayat 28. Nah itu, Pak, wa minan nasi wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanu kadzalik. Nah, innama yahsallaha min ibadihil ulama. Ada innama di situ, Pak, yang oleh para ulama dikatakan bahwa innama itu harful qasr, huruf pembatas itu, Pak, atau harful hasr. Jadi fungsinya itu untuk membatasi kalimat-kalimat yang datang sesudahnya. Makanya innama itu sering diartikan tiada lain, tiada bukan, atau hanya saja. Karena sebetulnya innama itu gabungan dari huruf inna dan ma. Inna itu artinya sesungguhnya, maknya itu mak nafi, tidaklah gitu. Sehingga nanti kalau diterjemahkan secara bebas begini, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang namanya ulama itu adalah orang-orang yang dengan ilmunya takut kepada Allah. Nah, itu, Pak. Sesungguhnya yang namanya ulama itu adalah orang-orang yang dengan ilmunya takut kepada Allah. Atau sesungguhnya hanyalah yang disebut ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi sifat khasyah itu merupakan sifat yang paling melekat bagi orang yang berilmu. Sifat yang paling melekat bagi orang berilmu itu khasyah, takut. Takut melanggar akidah, takut menyimpang ibadah, takut melakukan akhlak yang tercela. Nah, itu sifat yang melekat pada seorang yang alim. Bahkan di sini kata ulamanya menggunakan bentuk plural, bentuk jamak.
Artinya ilmunya itu sudah luar biasa. Ilmunya itu sudah luar biasa. Nah, tentu saja untuk melahirkan sifat khosyah, ketika seseorang itu berilmu, ilmu yang dipelajarinya itu harus ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa yang bermanfaat itu? Ilmu dunia bermanfaat, Pak, selama ilmu itu benar. Ilmu akhirat juga bermanfaat selama ilmu itu disampaikan dengan benar gitu ya. Nah, itulah Pak pentingnya ilmu itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat Al-Mujadilah ini Pak, ini cukup populer kalau bicara ilmu itu. Rasanya tidak afdol kalau tidak mengutip surat Al-Mujadilah ayat 11 itu. Halaman 543. Halaman 543. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian ini, tafassahu yafsahillahu lakum, berlapang-lapanglah kalian, maka jika kalian berlapang-lapang, Allah pun akan melapangkan kalian. Nah, ini berlapang di sini Pak, bisa dipahami lapang secara lahiriah, bisa juga dipahami lapang secara batiniah, atau bisa dipahami lapang secara hakiki, bisa juga dipahami lapang secara majazi atau maknawi. Umpamanya begini, ya, lapang yang secara hakiki itu, ketika kita berada dalam sebuah majelis itu Pak, itu kita harus berlapang dada gitu ya. Umpamanya mempersilahkan orang lain untuk duduk di dekat kita, manakala di dekat kita itu masih ada tempat. Jadi tong dicaram gitu Pak. Bisa juga nanti dipahami berlapang di sini secara maknawi, berlapang dada Pak. Jadi kalau sedang berada di sebuah majelis itu harus berjiwa besar, harus berlapang dada. Artinya bahwa kita itu, ya, bagaimana Pak orang yang berlapang dada itu kan, menerima kekurangan dirinya, menerima juga kelebihan orang lain. Atau bisa juga yang disebut dengan berlapang dada itu manakala dalam hal-hal yang sifatnya furu'iyah, yang sifatnya aksesoris gitu. Kalaupun barangkali berbeda, nah disitulah perlunya berlapang dada. Tafassahu, kalau menyangkut perbedaannya itu menyangkut hal-hal yang bukan pokok. Wa idza qilang suju fangsuzu, dan apabila kalian disuruh berdiri maka berdirilah. Nah, disinilah pentingnya ketaatan. Disinilah pentingnya yang namanya satu visi, satu misi, satu suara, satu barisan. Nah, maka berikutnya tuh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman plus berilmu di antara kalian itu beberapa derajat, beberapa tingkatan. Nah, itu buah dari tadi, Pak. Buah seseorang itu satu datang ke majelis taklim, majelis ilmu. Yang kedua, dia berlapang dalam majelis ilmu itu. Yang ketiga, dia itu pangsuzu. Jadi di situ ada yang namanya ketaatan, keteraturan, kemudian satu suara, satu visi, satu misi. Buahnya itu diangkat derajatnya oleh Allah itu. Diangkat. Ini kan derajat yang diberikan oleh Allah itu bukan sesuatu yang murah itu, Pak. Sekarang begini aja, seorang mahasiswa ketika lulus dari sebuah perguruan tinggi kan diberi gelar itu, senang gitu. Dengan gelar itu, wasilah gelar itu, dia bisa melamar kerja ke sana kemari. Dagus buka gelar ya. Nah begitu pula kalau orang itu menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, lalu diangkat derajatnya oleh Allah, itu kan kunci untuk mendapatkan kebahagiaan, khususnya kebahagiaan akhirat itu terbuka itu, Pak. Terbuka itu. Terlebih-lebih nih ketika menuntut ilmunya itu di majelis katakanlah masjid, Pak. Masjid. Masjid itu kan tempat yang sakral, tempat yang suci dan disucikan. Seringkali dikatakan kan masjid itu rumah Allah kan gitu ya. Dulu ketika dialog tuh antara, kalau nggak salah nih, antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa, atau antara Khidir dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu bertanya, di mana kalau saya ingin menemukan engkau? Di mana kalau saya ingin menemuimu? Apa jawab Khidir itu? Carilah saya di tempat yang paling tinggi, katanya. Nah itu, Pak. Carilah saya di tempat yang paling tinggi. Itu kan bahasanya bahasa kiasan itu. Apa tempat yang paling tinggi itu? Masjid itu, Pak. Tempat yang paling terhormat, paling mulia, paling sakral itu masjid. Nah, ketika kita menuntut ilmu di majelis ilmu, nah kemudian tempatnya itu di masjid, ini yang namanya tafassahu, berlapang dada itu sangat dibutuhkan itu, Pak. Sangat dibutuhkan. Karena tadi masjid itu tempat suci. Sehingga kalau dulu ketika Nabi Musa itu kan beliau melakukan perjalanan kan dari mana tuh, dari Sana'a itu ke Mesir kalau nggak salah. Ketika mau berdakwah kepada Fir'aun, itu kan malam hari, di perjalanan itu beliau melihat ada secercah cahaya gitu. Karena cuacanya dingin, gelap gitu. Berkata kepada keluarganya, tunggu kalian di sini, saya ingin mendekati cahaya itu. Nah, didekatilah oleh Nabi Musa itu kan cahaya itu. Tiba-tiba setelah dekat dengan cahaya itu ada suara itu, Pak. Apa tuh isinya itu? Begini redaksi kalau nggak salah nih, ikhla nak laik, lepas sandalmu. Nah itu, Pak. Wahai Musa, lepas sandalmu. Dari yang muqaddasi tua itu, Pak. Surat apa itu ya? Karena kamu itu akan memasuki tempat yang
disucikan gitu. Lepas sandalmu. Nah itu di dalam memaknai lepas sandalmu itu bukan hanya sebatas membuka sandal dalam arti sandal secara lahir, Pak. Karena yang namanya membuka sandal secara lahir, jangankan Nabi Musa, budak TK wae geus ngartieun lamun asup ka masjid mah dibuka sandal gitu. Budak TK geus ngartieun, Pak. Tapi lebih jauh dari itu, Pak, yang disebut dengan melepas sandal itu lepaskan kotoran hatimu gitu, Pak. Kan sandal itu fungsinya itu untuk menjaga dampal kaki biar tidak kotor, sehingga kotorannya itu nempel di sandal, nggak sampai ke kaki. Nah biar kotoran itu nggak masuk masjid, ketika masuk masjid dilepas sandal itu. Nah sebetulnya kalau bicara kotoran, lebih banyak kotoran hati ketimbang kotoran sandal, Pak. Sebetulnya kan begitu. Kotoran sandal bisa dicuci dengan mudah, gosok-gosok kucai gitu, Pak. Kalau mau memakai sabun mah bersih, malah sampai menghabiskan waktu 1 jam. Tapi orang ingin membersihkan kotoran hati, wah hese pisan eta. Teu cukup sekali 2 kali gitu. Nah, ketika memasuki sebuah majelis itu, lepaskan itu kotoran-kotoran hati. Penyakit iri, penyakit dengki, penyakit angkuh, penyakit dendam. Itu dilepaskan itu, Pak. Itu yang disebut tafassahu itu seperti itu. Nah maka nanti buahnya itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Orang yang beriman itu seperti apa? Ya tadi, orang yang melepaskan kotoran hati, itu ciri orang beriman, Pak. Orang yang mengikis sifat iri, sifat dengki, sifat sombong. Lalu plus berilmu, diangkat derajatnya itu. Sampai-sampai kan Nabi memberikan sebuah motivasi melalui sebuah perumpamaan itu. Fadlul alimi, fadlul alimi alal abidi kafadli, kata Nabi itu, kafadli ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu, maksudnya yang beriman dan berilmu gitu, Pak ya. Keistimewaan orang yang beriman dan berilmu bila dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tapi tanpa berdasarkan ilmu, itu seperti perbandingan antara Rasulullah dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Kan jauh pisan atuh, Pak. Jangankan Rasulullah itu dibandingkan dengan orang yang paling rendah, mau dibandingkan dengan orang yang paling hebat di muka bumi saja mual tertandingi itu, Pak. Kan sering dikatakan begini, para nabi itu adalah manusia-manusia yang paling hebat. Di atas para nabi itu ada para rasul, kan gitu, Pak. Di atas para rasul itu ada ulul azmi, itu yang 5 itu, yang sering disingkat dengan mimin. Nama saya itu Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, itu, Pak. Yang di atasnya ulul azmi itu kan Rasulullah itu. Jadi jangankan dibandingkan dengan orang yang paling rendah, dibandingkan dengan ulul azmi yang lain pun Rasulullah itu masih sangat istimewa. Nah, orang yang beriman dan berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tapi tanpa berdasarkan ilmu, bandingannya seperti itu.
Nah, itu merupakan sebuah motivasi bagi kita betapa pentingnya kita itu menuntut ilmu. Bahkan kalau kita lihat tuh dalam hadis yang lain itu, Rasul mengatakan begini, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikat wa ahlas samawati wal ar, dan juga para penduduk yang ada di langit dan di bumi, hattal hut, Nabi mengatakan hattal hut, sampai ikan paus di lautan itu, yusalluna ala muallimin nasal khair, itu akan bersalawat mendoakan kepada orang yang mengajari kebaikan kepada manusia, mengajari ilmu yang bermanfaat kepada manusia. Nah, itulah pentingnya kita talabul ilmi itu. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Mencari ilmu wajib dari mulai lahir sampai dari mulai buayan sampai liang kubur. Jadi mual aya eureun apa nu namanya mencari ilmu itu. Kenapa? Karena ilmu Allah itu sangat luas. Kemudian yang ke-22 nih Pak nih, karena ini berpasangan ini. Tahapan yang harus kita lalui untuk mencapai hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah al-yakin. Al-yakin yaitu keyakinan, Pak. Keyakinan. Dan keyakinan ini tidak akan didapat kecuali diawali dulu dengan ilmu gitu. Ini dalam surat naon itu ta? Wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum. Ada kata-kata mukinin. Di bumi itu terdapat banyak tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Nah, para ulama mengistilahkan keyakinan itu bagaikan ruh dalam badan. Keyakinan itu bagaikan ruh dalam badan. Artinya kalau orang itu ruhnya nggak ada, badannya akan meninggal. Badannya akan meninggal. Begitu pula kalau orang dalam hidup, dalam melakukan berbagai hal tanpa keyakinan, itu kan ngambang, Pak. Rek ieu teu yakin, rek itu teu yakin. Ngerjakeun ieu teu yakin, ngerjakeun itu teu yakin. Ngambang itu. Nah, untuk mendapatkan keyakinan itu langkah awalnya itu adalah ilmu itu. Langkah awalnya itu ilmu. Makanya nanti para ulama pun membagi ilmu itu kepada beberapa derajat. Membagi ilmu itu kepada beberapa tingkatan. Pertama ada membagi keyakinan itu kepada beberapa tingkatan. Pertama ada ilmu yakin. Ini kenapa tadi kita katakan antara ilmu dengan yakin itu satu pasang, satu paket. Pertama ada ilmu yakin, Pak. Ilmu yakin itu adalah ilmu yang baru kita dapatkan melalui pendengaran. Surga, Pak, surga. Kita kan sering mendengar tuh. Sering mendengar, sering membaca, Pak, dalam Al-Qur'an
ayat-ayat yang bicara tentang surga. Banyak tuh kan ayat-ayatnya itu. Dan kita belum melihat surganya, Pak. Tapi karena kita sudah punya ilmu seputar surga, sudah ada tuh keyakinan itu. Bahwa surga itu ada, bahwa surga itu enak, bahwa surga itu nikmat, sudah ada keyakinan. Tapi itu baru ilmu yakin, Pak. Dan ilmu yakin pun nanti beda-beda. Tiap orang memiliki ilmu yakin itu beda-beda. Tergantung seberapa banyak masukan ilmunya. Mata lamun anu tara mempelajari ilmu gitu, ilmu tentang surga, mau yakin, Pak. Mau percaya ayana surga gitu. Percaya kumaha atau mempelajari ilmu surga na henteu. Nah, nanti kalau sudah melihat surga itu baru namanya ainul yakin gitu. Oh, geuning surga itu teh aya gitu. Dan teu kudu jauh-jauh engke di akhirat, Pak. Ketika orang meninggal dunia di alam barzah, itu kan kalau dia calon penduduk surga diperlihatkan surga itu, Pak. Jadi apa yang hari ini barangkali banyak diragukan oleh manusia, atau hari ini kita sendiri belum melihat bagaimana indahnya surga, ketika masuk ke alam barzah itu, mudah-mudahan kita ditakdirkan Allah jadi calon surga. Itu sudah diperlihatkan itu, Pak. Masuk ke alam kubur itu sudah diperlihatkan. Siang dan malam itu kan guduwi wal asal, pagi dan petang itu diperlihatkan surga itu. Nah, itu sudah masuk itu kepada ainul yakin. Begitu nanti di akhirat kita dimasukkan ke dalam surga dan merasakan bagaimana enaknya hidup dalam surga, itu sudah hakul yakin. Nah, itu tingkatan ilmu itu seperti itu. Kita dapat berita nih, di Ciwastra ada orang ketabrak, baru dengar aja. Tadinya tidak tahu, menjadi tahu. Oh, di Ciwastra ada berita orang ketabrak. Penasaran, Bapak berangkat ke Ciwastra, dilihat, oh ternyata ada orang yang ketabraknya itu. Berarti kan kalau tadi hanya mendengar, kemudian melihat. Makanya kan tadi kan kalau bicara ilmu itu kan pertama ikro itu berkaitan dengan pendengaran itu, Pak. Membaca itu kan efeknya didengar. Kedua, menulis itu efeknya dilihat gitu. Nah gitu, Pak. Dilihat ke Ciwastra, oh ada orang tuh yang ketabrak gitu. Kemudian dicabak gitu, itu bener orang atau domba gitu, Pak. Bisa ditutupan ku kain gitu, Pak. Ditingali, oh bener orang gitu, Pak. Dia itu orang mana gitu sebutkan. Bener gitu. Itu sudah sampai hakul yakin itu. Ilmunya itu, pengetahuan tentang orang yang ketabraknya itu sudah sampai hakul yakin. Nah, kalau dalam urusan-urusan dunia saja ilmu kita itu harus diupayakan sampai hakul yakin, maka terlebih-lebih dalam urusan akhirat, Pak. Terlebih-lebih dalam urusan akhirat, ilmu kita itu harus maksimal. Pertama, ilmu yakinnya harus yakin, sehingga nanti dari ilmu yakin yang maksimal itu akan membuahkan ainul yakin, akan membuahkan hakul yakin. Nah, ini dua tahapan ini enggak boleh, Pak, kita tinggalkan. Dan ketika kita memohon, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam sholat itu, sambil memohon, ya Allah karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Sepintas saja itu, Pak. Semakin sering itu semakin lihai otak kita itu. Atau
ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada sebuah keinginan yang kuat untuk menjadi orang yang berilmu dan memiliki keyakinan. Nah, makanya dulu itu ada seorang sahabat ya, pernah ditanya itu, namanya Wahab bin Munabbih itu, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah. Wahai Wahab bin Munabbih, bukankah kalimat la ilaha illallah itu kunci untuk masuk surga? Beliau menjawab, bala, tentu saja, betul, betul sekali. La ilaha illallah itu merupakan bitokoh, kunci untuk masuk surga. Walakin, akan tetapi, ini ada tapinya nih. Walakin laisa bimiftahin illa walahu asnani. Akan tetapi sebuah kunci tidak akan berfungsi, sebuah kunci tidak akan bisa membuka pintu kecuali kalau kunci itu memiliki 2 gigi katanya, 2 gigi minimal itu Pak. Makanya kalau dilihat kunci-kunci itu kan air regean tadi ujungnya, gigi 1, gigi 2 gitu. Ada kunci mobil, ada kunci panto Pak, kan ada giginya itu. Nah begitu pula la ilaha illallah itu baru bisa digunakan membuka pintu surga kalau punya 2 gigi. Apa 2 gigi itu? Satu al ilmu Pak, ilmu tentang surga, ilmu bagaimana mendapatkan surga. Yang kedua al yakin, keyakinan. Dan keyakinan itu tidak akan muncul kecuali didasari dengan ilmu. Jadi ilmu la ilaha illallahnya harus tahu, ilmu pembatal perusak la ilaha illallahnya harus tahu. Kan orang yang batal la ilaha illallah lebih mengerikan Pak daripada orang yang batal sholat. Orang batal sholat tinggal wudhu balikan deui, kan gitu. Orang di bulan Ramadan batal puasa alasannya syar'i tinggal dikodok Pak. Mal ngepek karena pahala nu lain Pak. Kita batal sholat nih, pahala sedekah mah rusak, pahala haji mah rusak. Tapi batal syahadat kemana-mana Pak, merembet. Kalau orang syahadatnya batal, pahala sholatnya hangus, pahala zakatnya hangus, pahala hajinya hangus, pahala haji umrohnya juga hangus. Jadi orang yang batal syahadat itu lebih mengerikan daripada orang yang batal sholat itu. Nah, cuman kan tidak semua saudara kita memahami bahayanya batal syahadat. Nah, kalau sudah mempelajari ilmu tentang la ilaha illallah berbagai aspeknya, lalu muncul sebuah keyakinan, maka orang itu mau goyang Pak keyakinannya itu. Erek diberi jabatan moal goyang, erek digoyang-goyang kurang moal goyang. Kenapa? Punya ilmu, ilmu la ilaha illallah yang melahirkan sebuah keyakinan anu panceg, anu kokoh. Baru la ilaha illallahnya itu bisa dijadikan sebagai kunci untuk membuka pintu surga. Nah disitulah pentingnya yang namanya menuntut ilmu dan juga memiliki keyakinan. Sekian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.